Cara membuat sengkulun. Bahan-bahannya: 500 gram tepung beras ketan putih, 250 gram gula pasir, 1,5 butir kelapa parut, setengah sendok garam, 1 sendok vanili bubuk, minyak atau margarin untuk olesan daun pisang untuk alas. Kemudian pewarna makanan pink. Cara memasaknya: campur kelapa parut, tepung beras, gula pasir, vanili bubuk, dan garam sampai tercampur rata. Semua bahan-bahannya itu tentu saja dibuat dalam satu wadah atau satu tempat, tapi pastikan tempatnya harus baskom. Jangan tempatnya di keranjang sampah, apalagi sampai di dalam bak. Kemudian buat air yang bersih, sedikit saja, paling banyak setengah gelas. Tujuannya untuk mengadon, karena bahan untuk kue sengkulan itu, adonan itu mesti kental. Mengadon adonan itu tentu saja di dapur atau di dalam rumah pun boleh. Tapi jangan sampai mengadon di atas pembaringan, apalagi diadon sampai di atas seng. Kalau kamu mengadon bahan kue sengkulun itu di atas seng, dikira orang nanti kamu agak sableng. Oleh karena itu, mengadon bahan-bahan untuk buat kue sengkulun cukup di dapur saja. Bahan-bahannya jangan sampai ketinggalan ya. Jangan pula tepung beras yang tidak tercampur. Sebab tepung beras itu atau tepung ketan yang sangat paling utama untuk membuat kue sengkulun. Setelah adonan tercampur dengan rata, bagi ke dalam 2 mangkok. Harus 2 mangkok, jangan sampai lebih dari 2 mangkok. 1 mangkok berisi 1/3 adonan, dan 1 mangkok lagi berisi 2/3 adonan. Perlu diketahui, 2/3 adonan dengan pewarna makanan yang warnanya pink. Jangan warna orange, apalagi warna violet, tapi warna merah jambu. Adonan yang diberi pewarna makanan warna pink itu harus tercampur rata. Kalau adonan itu sudah dicampur warna pink, pasti dia tetap warnanya pink. Gak mungkin adonan itu berubah menjadi warna jingga, apalagi sampai berubah menjadi warna abu-abu. Percayalah, kalau adonan itu diberi warna pink, pasti akan tetap menjadi warna pink. Setelah adonan itu diberi pewarna makanan warna pink, lalu olesi dalam loyang, lalu olesi minyak makan di dalam loyang. Tentu saja olesan itu adalah minyak makan, bukan minyak lampu, apalagi minyak bensin, tapi minyak goreng atau minyak makan. Diolesi dengan minyak makan supaya adonan itu tidak lengket di loyang. Setelah loyang diolesi dengan sedikit minyak makan, alasi dengan daun pisang. Jangan daun pohon Kamboja, apalagi daun muda, tapi daun pisang.
Kalau mau diolesi dengan kertas roti boleh juga, tapi lebih baguslah diolesi dengan daun pisang, sebab itu lebih tepat. Setelah diolesi dengan daun pisang, masukkan adonan putih. Jangan adonan yang warna pink, tapi adonan putih. Lalu ratakan di loyang. Setelah adonan putih sudah dimasukkan dalam loyang, kemudian tambahkan adonan yang berwarna pink itu pada bagian atasnya. Lalu ratakan. Setelah adonan itu sudah ditimpa dengan adonan putih di bawah dan adonan pink di atas di dalam loyang, lalu sudah bisalah untuk dimasak. Cara memasak kue sengkulun itu tentu saja dikukus, bukan disambal, apalagi sampai dipanggang di api unggun, tetapi dikukus. Kue sengkulun itu dikukus hanya sekitar 25 sampai 30 menit. Tapi pastikan dikukus tentu saja api kompor dalam keadaan hidup. Jangan pula api kompor itu tidak menyala. Sampai memutih pun rambutmu, sengkulun itu tidak bakalan masak kalau api kompor itu tidak dinyalakan. Setelah sengkulun itu sudah masak, api kompor itu pun sudah bisa dimatikan. Lalu sengkulun itu potong-potong sesuai dengan keinginan. Mau bentuk petak pun boleh, asalkan jangan berbentuk segitiga, apalagi berbentuk persegi panjang. Ya, begitulah cara membuat kue sengkulun dengan cara dikukus. Selamat mencoba.